Film ini dimulai di mana si Jerry ini sedang ulang tahun. Di perjalanan pulang ke rumahnya, dia dicegat oleh sekretarisnya. Dan sekretarisnya bilang bahwa dia sudah mengirim investasi kepada grup istrinya senilai 5 triliun. Dan sekretarisnya ini sudah menyiapkan kalung untuk sang istrinya. Setelah semuanya selesai, si Jerry ini menyuruh sekretarisnya untuk pergi. Dia takut ketahuan orang karena statusnya selama ini dia sembunyikan. Akhirnya si Jerry ini pulang ke rumahnya. Dia mendapati di rumahnya cuma ada seorang anaknya dan tidak melihat istrinya. Si Jerry ini berpikir bahwa 7 tahun menikah dia tidak pernah merasakan keharmonisan keluarga yang sesungguhnya. Karena istrinya selama ini cuek mengabaikan si Jerry dan anaknya. Dia di sofa dan dia melihat video istrinya sedang berada di pesta dan bermesraan dengan teman karibnya. Si Jerry sangat marah dan bilang, untuk para penggemar racin-racin di seluruh alam semesta ini, si Jerry berkata dukung channel ini tekan tombol subscribe, follow, like, dan komen. Kalau sudah si Jerry dan channel IQ ku mengucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Film ini berjudul Cinta Retak Tapi Tak Sempurna. Dan film ini dibintangi oleh Jerry, Sissy, Sena, dan Robby. Dan film ini menceritakan tentang percintaan, pengkhianatan, dan penyesalan ya geng ya. Dengan kemarahannya si Jerry ini pergi ke pesta klub. Ketika si Jerry ini berada di klub, si istrinya ini sedang makan bersama si Robby. Si istrinya ini sekalian merayakan akan keberhasilan yang dibuat oleh Robby terhadap perusahaannya. Katanya berkat si Robby perusahaannya melesat sangat tinggi. Lalu kemudian dia membanding-bandingkan dengan si Jerry. Karena si Jerry ini mencegat omongan si Sissy, akhirnya si Sissy ini menyuruh si Jerry untuk pergi. Karena kedatangan si Jerry membuat orang tidak nyaman makan di tempat ini. Dengan kemarahan si Jerry, lalu si Jerry ini menghempaskan makanan yang ada di meja ini ya geng ya, hingga membuat terjatuh istrinya. Lalu kemudian si Robby ini berbisik kepada si Jerry bahwa dia hanya merusak acara tersebut dan dia tidak bisa menyanjung istrinya sendiri. Si Robby ini berkata ke si Jerry bahwa dia seharusnya mengaku kalah saja kepada si Robby. Lalu kemudian si Jerry ini sangat marah dan menonjok si Robby hingga terpental ke sofa ya geng ya. Dan di sini si istrinya ini malah membela si Robby dan memarahi si Jerry. Sampai akhirnya si Jerry ini menunjukkan video yang dia sedang bermesraan dengan si Robby. Tapi si istrinya ini bilang bahwa semua itu hanya salah paham, tidak seperti yang Jerry bayangkan. Lalu dengan kekecewaan si Jerry ini kemudian pergi dari sana. Dan malah si Robby ditolong oleh istrinya ini. Setelah pulang ke rumahnya, si istrinya ini meminta maaf kepada si Jerry, akan tetapi si Jerry ini sangat kecewa. Sampai-sampai hadiah yang dibawa oleh si istrinya ini, si Jerry ini tidak menerimanya. Sampai akhirnya si istrinya ini sangat marah kepada si Jerry. Karena dia sudah menjelaskan bahwa ini salah paham, si Jerry ini tidak mau karena selama ini istrinya ini bersifat bukan hanya sekedar sahabat ya geng ya, melainkan lebih dari sahabat. Sampai-sampai si istrinya ini menampak si Jerry. Dengan ketidaksabaran si Jerry dengan sifat istrinya, akhirnya si Jerry ini akan menceraikannya. Dan kemudian si Jerry ini pergi. Di suatu pagi ketika si Jerry ini ingin mengantarkan anaknya sekolah, dia kemudian pergi dengan sekretarisnya. Lalu kemudian si Jerry ini mendapati bahwa istrinya itu sedang bermesraan di dalam rumahnya bersama si Robby. Dia menyelinap masuk ke dalam rumahnya ketika si Jerry ini pergi keluar untuk mengantar anaknya. Di sini si Jerry ini benar-benar sangat kecewa kepada istrinya. Karena si Jerry ini masih ada sedikit perasaan terhadap istrinya. Di suatu malam si istrinya ini menggoda si Jerry untuk meminta maaf. Dia bilang dia akan memperbaikinya dan akan menjaga jarak terhadap si Robby. Dia berjanji akan menjaga sikapnya di hadapan si Robby dan tidak akan berlebihan seperti biasanya. Dengan rayuan dan mulusnya si istrinya ini, akhirnya si Jerry ini memberi kesempatan kepada istrinya
untuk berubah. Kalau menurut aku sih ini sih bukan karena dia memberi kesempatan ya King ya. Jangan-jangan si Jerry ini karena ngaceng. Akhirnya si Jerry ini melakukan hubungan dengan istrinya dan si Jerry ikut bersama si Sisi ke kantornya untuk membuktikan bahwa ucapan si Sisi ini benar atau cuma pembohong. Ketika si Robby ini datang, benar saja si istrinya ini bilang bahwa dia harus menjaga jarak terhadap si istrinya ini. Dia bilang untuk menjaga kenyamanan sepasang suami istri ya geng ya. Karena di sana ada si Jerry, si Robby ini tidak bisa berbuat apa-apa ya geng ya. Dan si Jerry ini mengusir si Robby keluar geng ya. Akhirnya satu hari ini si Jerry ini menemukan rasa cinta yang sesungguhnya terhadap istrinya. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan merayakan ulang tahun. Sebenarnya ulang tahun ini diadakan oleh si Jerry karena si Jerry ini ingin menguji kesetiaan istrinya dengan omongannya ya geng ya. Awalnya si Jerry ini dan istrinya merayakan ulang tahun bersama-sama di rumahnya ini dengan mesra. Akan tetapi ketika si Robby ini menelpon, muka si istrinya ini berbeda ya geng ya. Dia merasa cemas dan dia merasa panik. Si Jerry ini tidak menghentikan istrinya, dia hanya menatap sinis kepada istrinya. Sampai-sampai si Robby ini menelpon 3 kali kepada istri si Jerry ini ya geng ya. Awalnya istrinya ini menolak telepon dari si Robby ya geng ya, karena tidak ingin mengganggu kesenangan mereka ya geng ya. Akan didesak dengan teleponan terus menerus, si istrinya ini akhirnya tidak tahan lagi untuk mengangkatnya ya geng ya. Dan ketika dia mengangkat teleponnya, dia mendapati si Robby ini bahwa katanya dia sedang kecelakaan dan meminta tolong kepada si Sisi ini ya geng ya. Si Jerry ini memberi pertimbangan kepada si Sisi, kalau dia pergi berarti dia tidak bisa dipercaya. Dengan banyak alasan si Sisi ini menjelaskan kepada si Robby bahwa dia hanya sebentar untuk menjenguk si Robby. Akan tetapi si Jerry ini memberikan surat percayaan jikalau dia mau pergi. Dengan kesombongan si Sisi bilang bahwa dia kalau percaya dia jadi apa. Karena selama ini Sisi ini adalah yang menghidupi si Jerry ini ya geng ya. Tanpa dia sadari bahwa dibalik semua itu, dibalik kesuksesan itu ialah suaminya. Si Jerry ini hanya mengiyakan dan bisa tertawa. Akhirnya walaupun dicegat oleh si Jerry, si Sisi ini mau menjenguk si Robby. Ketika dia mau pergi, si Jerry ini bilang bahwa jika dia melangkah satu langkah ke depan, dia akan kehilangan pekerjaannya. Dengan ketidaksadaran dan ketidakpercayaan si Sisi ini kepada si Jerry, dia melangkah keluar. Akhirnya perusahaan lain menelpon untuk menolak kerjasama dengan perusahaan si Sisi ini ya geng ya. Sisi ini malah menyerang balik, marah kepada si Jerry. Katanya si Jerry ini tidak punya pikiran. Dengan kecewaan si Sisi, dia lalu pergi kepada si Robby. Ketika Sisi sampai di rumah Robby, ternyata si Robby ini tidak sakit, melainkan dia sedang merayakan ulang tahun dan mengundang si Sisi ini ya geng ya. Si Sisi ini kemudian berpesta dengan si Robby dan meninggalkan suaminya merayakan ulang tahun sendirian. Akhirnya dengan kekecewaan suaminya ini pergi. Ketika Sisi pulang, dia tidak mendapati si Jerry ini berada di rumahnya. Dia ditelepon bahwa dia suruh pergi ke grup puncak ya geng ya bersama si Robby. Karena ada komplainan dari kualitas produknya yang dia jalani di perusahaannya ya geng ya. Sisi dan Robby ini pergi ke perusahaan grup puncak ya geng ya. Sebelumnya perusahaan Sisi ini berada di naungan grup puncak ya geng ya. Akan tetapi Sisi ini tidak mengetahui bahwa grup puncak tersebut adalah milik suaminya. Sisi bilang dia bahwa kalau dia ketemu ketua grup puncak, dia akan meminta maaf dan memperbaiki kualitas produknya dan semuanya akan baik-baik saja, kata si Sisi. Lalu kemudian dia masuk menemui ketua grup puncak. Ketika si Sisi ini menjelaskan kualitasnya dan untuk meminta maaf, lalu kemudian si Jerry ini berbalik dan mereka mendapati bahwa di kursi itu terdapat si Jerry, yakni si mantan suami dari si Sisi. Dia terkejut dan dia melongo. Sampai di sini pun mereka tidak percaya bahwa si Jerry ini adalah ketua dari grup puncak dan mereka mengucilkan si Jerry.
Dia terlalu sombong dan berpura-pura menjadi ketua grup puncak. Lalu kemudian si Jerry ini mengusir si Robby keluar. Ketika si Robby ini keluar, istrinya ini meminta maaf kepada suaminya ini. Katanya dia hanya sekedar urusan kerja. Lalu si Jerry ini menjelaskan bahwa kerjasama dengan perusahaan istrinya ini telah dibatalkan dan sekalian mengurus surat perceraian. Tapi di sini istrinya ini tidak mau bercerai dengan si Jerry ini ya, geng ya. Akan tetapi si Jerry ini tidak mau, dia memaksa untuk bercerai. Dia tidak meminta sepeser pun harta dari istrinya, dia hanya meminta anaknya. Semua perkataan dari si Jerry, si istrinya ini tidak mempercayainya. Dia kemudian pergi dan akan menjelaskan di rumah, kata dia. Kemudian si istrinya ini pulang bersama si Robby dan si Jerry ini melihat dari kejauhan. Jerry ini pulang dan membawa semua barang-barang dia dan untuk pergi dari situ ya, geng. Akan tetapi di perjalanan si Jerry ini bertemu si Robby dan si Robby ini memojokkan lagi si Jerry untuk diolok-olok karena dia katanya sudah kalah dengan si Robby. Bahkan sampai si Robby ini mendorong si Jerry ini ke jalan hingga dia tertabrak mobil ya, geng ya. Dengan kemarahan si Jerry ini, dia menonjok si Robby ini sampai luka dan terjatuh. Tapi ketika si istrinya ini datang, dia malah membela si Robby ini ya, geng ya. Dan ketika ambulan datang, dia malah membawa si Robby ke rumah sakit dan membiarkan si Jerry tergeletak hingga dia pingsan. Setelah kejadian kecelakaan tersebut, si Jerry ini dioperasi ya, geng ya. Di sisi lain, si mantan istrinya ini malah mengurusi si Robby yang tidak terluka parah. Dia tidak mengetahui situasi ini ya, geng ya. Setelah operasi dia sadar dan dia sembuh. Lalu kemudian si kliennya ini menyuruh untuk memberitakan si Jerry ini meninggal dunia ya, geng ya. Ketika si istrinya ini mau menjenguk mantan istrinya, tiba-tiba diberitahukan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Awalnya dia tidak percaya, akan tetapi dia ketika dibuka itu benar bahwa suaminya telah meninggal. Barulah di sini dia menangis terseduh-seduh. Ini menjelaskan semuanya kepada si Sisi ya, geng ya, bahwa dia sangat kecewa dengan perlakuan Sisi yang dibantu selama ini untuk meningkatkan perusahaannya. Dan sekretarisnya ini bilang bahwa perusahaan yang dibangun Sisi itu di belakangnya adalah si suaminya. Dan sekretaris juga bilang bahwa ketua grup puncak tersebut adalah suaminya tersendiri. Bahkan si sekretarisnya ini bilang bahwa dia kecelakaan bukan karena kecelakaan biasa, melainkan didorong oleh si Robby ini ya, geng ya. Lalu kemudian sekretarisnya memberikan bukti kepada si Sisi. Semuanya ditangkap untuk dibawa ke pengadilan. Si Sisi ditangkap karena kualitas produk dari perusahaannya itu buruk. Dan si Robby ini dilaporkan oleh sekretarisnya karena mencelakai si Jerry. Akhirnya mereka berdua dibawa ke pengadilan. Setelah mereka selesai sidang, mereka pergi ke kantornya untuk seperti biasanya. Akan tapi di sini dia mendapat laporan lagi bahwa si Robby ini korupsi di kantor CCC ya, geng ya. Ternyata alasan kecacatan produk dia itu berada di Robby karena dia korupsi ya, geng ya. Akhirnya si Sisi ini sangat marah kepada si Robby dan disuruh bawa ke kantor polisi oleh si Sisi. Ketika berada di luar, si Robby ini memohon-mohon kepada si sekretaris Jerry ini ya, geng ya, untuk memohon maaf agar bisa dimaafkan ya, geng ya. Tapi dia suruh melihat di dalam mobil tersebut ya, geng ya, dan dia mendapati bahwa di dalam tersebut terdapat si Jerry dan si Jerry masih hidup. Karena Sisi telah menyesali perbuatannya dan tidak ingin percaya dengan si Jerry, awalnya dia tidak mau digugat oleh si Jerry ke pengadilan. Akan tetapi dia ketika mendengar bahwa si Jerry masih hidup, dia pergi ke pengadilan.
di sini gugatan sedang berjalan. Akhirnya si Jerry ini memenangkan semua gugatannya karena si Sisi ini tidak mempunyai bukti atas banding yang dia ajukan. Akhirnya hakim memutuskan untuk menyita semua aset milik perusahaan Sisi dan memberikan anaknya kepada si Jerry serta mengesahkan surat perceraian mereka. Sidang selesai dan keputusan sudah bulat. Setelah 5 tahun berjalan, si Sisi ini menjadi tukang sapu ya geng ya, dan anaknya tumbuh besar. Dia diantar oleh ayahnya untuk menjenguk ibunya ya geng ya. Sisi ini sekarang sudah sadar dan sudah menerima kondisi yang seperti ini. Akhirnya mereka bisa menjalani kehidupannya tanpa kesombongan ya geng ya. Pesan dari video ini adalah ketika kalian berada di atas, kalian jangan lupa di bawah ya geng ya. Dan ketika kalian mempunyai harta yang melimpah, janganlah kalian menyombongkan diri ya geng ya. Karena kesombongan itu adalah perbuatan yang keji. Oke lah geng, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Bye bye.